Review Transformers Combiner World Decepticon Cyclonus. Mari kita review Transformers Combiner World Cyclonus. Nah, di sini ada figurnya. Oh ya, bagi kalian yang nggak tahu Transformer itu apa, Transformer adalah cerita di mana ada robot yang bisa berubah menjadi mobil ataupun kendaraan lainnya. Transformer itu terkenal banget dan gue yakin pasti banyak dari kalian sudah pasti tahu Transformer itu apa. Jadi cukup dari sini aja penjelasannya. Gue mau review Transformers Combiner World Cyclonus. Jadi gue ada sedikit pengingatan siapa itu Cyclonus. Cyclonus itu adalah robot teman baiknya, salah satu teman baiknya dari Galvatron ya. Nah, di sini bisa dilihat untuk warnanya itu sangat mencolok banget, unik banget karena warnanya purple dan gue suka purple. Tapi di sini ada kekurangannya di mana di sini tuh belakangnya itu mereka males banget, jadi kelihatannya aneh banget ya, jujur. Itu menurut saya ya. Kalau lihat dari depan oke, tapi kalau lihat dari belakang rasanya terlalu besar belakangnya. Jadi bisa di sayapnya bisa diginiin, cuma saya lebih suka diginiin, lebih plain gitu loh. Nah, untuk detail itu bisa dilihat di sini ada detail yang cukup nggak begitu detail, cuma menurut saya cukup buat sebuah figure mainan. Bisa dilihat kepalanya nggak ada light pipingnya sama sekali. Terus mulutnya itu aneh banget, menurutku malah kayak bibir. Dan di sini ada logo Decepticonnya, biasa official Hasbro ya, udah pasti. Terus di sini di perutnya ini bagian itu ada seperti lubang, nggak tahu sampai sekarang masih belum tahu fungsinya apa. Terus ini di detail kakinya itu juga ada sebuah detail. Kalau yang silver itu mau di panel line pakai Gundam marker, tapi saran saya kurang setuju ya kalau mau di Gundam marker karena warnanya itu purple ya, pertama ya, mengilap ya, jadi kurang cocok ya. Nah, di sini kakinya ini lumayan kecil ya, gak begitu besar ya. Itu kekurangan pertamanya. Dan mungkin itu aja. Terus oh ya, kesukaan gua itu di sini adalah kita artikulasi. Di sini kepalanya nggak bisa muter sama sekali, jadi cuma netep, palingan bisa digerakin dikit segini, diputer-puter dikit, tapi nggak bisa diputer kemanapun. Jadi diturunin ke atasin pun nggak bisa ya, jadi susah buat diorama ya. Terus ini ada ratchet joint. Wow, 360 derajat ratchet joint. Tangannya bisa bengkok. Nah, satunya sama. Terus ini kakinya ini juga ada ratchet joint. Nah, bisa didengar. Paling demen gua kalau ratchet joint itu karena membuat figurnya itu lebih kuat untuk berdiri ya. Nah, terus kakinya ini bisa di fold segini doang sampai segini. Dan sama juga yang ini. Dan ternyata itu aja artikulasinya. Gua bingung banget karena ini Transformer yang punya artikulasinya paling sedikit banget. Tangannya pun nggak ada pergerakan sama sekali, cuma dapat lubang gitu doang. Tapi ya namanya mainan ya mestinya nggak butuh banyak artikulasi ya kalau buat mainan anak-anak. Tapi kalau buat kolektor ini kurang banget ya. Di sini kita dapat aksesoris di mana kita susah berdiri kadang-kadang. Di sini kita dapat aksesoris di mana kita pertama dapat tembakan. Tembakannya itu lumayan panjang segini ya. Kita bisa taruh di sini, di lubang ini, biar seperti Megatron ya. Tapi kalau nggak suka bisa ditaruh di tangannya seperti biasa, klasik ya. Wait, kenapa susah dicopot? There we go. Terus ini dicopot. Nah, seperti ini. Dan menurut saya nggak begitu menarik sama sekali. Terus kita dapat aksesoris lagi di mana ini. Sampai sekarang aku nggak pernah tahu ini itu buat apa. Dan walaupun gue nonton YouTuber review Cyclonus Combiner Wars, gue masih nggak tahu sampai sekarang ini buat apa. Tapi kalau
analisis saya ini itu buat lebih ke perlengkapan senjata. Jadi sini ada fitur dimana kalian bisa gabungin ini menjadi satu senjata. Jadi di kombinasi gini lebih panjang ya. Terus kita taruh di sini. Jadi lebih panjang. Kalau nggak salah fiturnya itu biar bisa ditaruh di dua tangan. Tapi menurut saya masih nggak bisa apa-apa dan nggak ada spesialnya sama sekali. Nah cukup itu, sekarang ke bagian favorit gua yaitu transformation. Buba cheat. Pertama yang kalian mau lakuin itu sayapnya dibuka, tangannya dilurusin gini, kepalanya diturunin seperti ini sampai segini. Terus bagian pesawatnya ini lumayan ketat. Nah kakinya ini simple banget ya, tinggal seperti ini. Terus satunya juga sama, tinggal dimasukin, otomatis akan nutup. Nah terus di sini, aduh maaf anjing saya berisik. Nah di sini kita tinggal taruh di sini ya, seperti ini. Satunya sama juga, tinggal ditaruh di sini. Aduh, wait, aduh kuat banget. Oh my god. Wait, gue ada kendala teknis. Sedikit kendala teknis, tapi akhirnya gue bisa masukin gini. Ya kurang lebih seperti inilah. Terus sayapnya itu di make sure sampai sayapnya ini dibuat ini pas sama kakinya ya. Kalau kurang berarti harus didorong lagi. Nah kurang lebih seperti ini. Terus tangannya ini tinggal diginiin, satunya sama juga seperti ini. Dan pesawatnya pun udah jadi. Oke, pembahasan tentang pesawatnya ini sebenarnya kalau movie accurate ini nggak begitu movie accurate, karena yang kita lihat di film ini itu bentuknya nggak sampai segininya. Maksudnya ada perbedaan, tapi nggak tahu, nanti gue harus nonton lagi. Tapi ya menurut saya emang pesawatnya kurang sangar. Tapi detailnya itu lumayan sangar ya. Detailnya itu bisa dilihat ya, warna purple-nya mengilap. Jadi detailnya itu ada banyak detail sama sekali. Nah di sini kita bisa lihat itu badannya itu aneh banget kalau bisa dilihat sini. Nah kurang lebih seperti itulah pesawatnya. Jadi kita ada mode terakhir yang gua mau tunjukin ke kalian, dan mode ini menurut gua aneh banget ya. Mari kita transformasi lagi. Mode terakhir ini adalah transformasi dimana dia bisa berubah. Jadi gua nggak akan ngomong sebentar, tapi ini adalah transformasi ini ada alasan kenapa dipanggil combiner words ya. Jadi transformasinya tinggal diginiin, putar ini juga, kakinya diginiin, tangannya diginiin, sorry. Sama juga yang ini, tinggal diputar seperti ini, tangannya diginiin. Terus ininya di fold. Nah seperti ini. Ini dibuka dan kalian bisa lihat kepala. Rahasiain dulu kepalanya karena surprise ya. Terus ini dibuat gini, di fold badannya. Nah lumayan susah ya. There we go. Terus ininya di fold, tangannya seperti ini, buka tangannya dan dung putar kepalanya, dan ini adalah Galvatron. Bagi kalian yang tanya what the hell, nah ini tuh alasan kenapa ini dipanggil combiner words ya. Jadi combiner words itu adalah seri mainan dimana kalian bisa kombinasiin jadi satu robot besar, biasalah kayak Devastator, tapi di sini ini adalah Galvatron ya. Gue suka banget sama detail kepalanya. Fokus. Nah, detail kepalanya itu bagus banget ya. Terus di sini juga ada detail badannya. Terus di sini sayangnya gue nggak pernah punya combiner words yang lainnya serinya. Soalnya gue emang kurang tertarik banget sama si mainan ini. Cuma kalau emang gue ada niatan buat ini jadi robot besar, gue pasti akan beli. Tapi untuk sementara gue nggak mau beli dulu. Gue mau beli yang lebih bagus lagi. Nah,
Di sini sebenarnya nggak ada artikulasi apa-apa ya. Soalnya tangannya terpisah sendiri, kakinya terpisah sendiri. Jadi gue cuma bisa badannya itu nggak bisa diapa-apain. Tapi bisa digerakin. Kakinya doang tapi tangannya nggak ada apa-apanya. Ini kurang lebih seperti itu. Dan tingginya pun ini lumayan tinggi. Ini remote AC. Terus mobil hotshot. Kalau belum tahu gue ada review ini, tonton sekarang juga bagi kalian yang belum tahu videonya. Nah, kesimpulannya itu lumayan gampang. Pertama, kekurangan ada Mas Yan. Kekurangan di sini itu pertama itu dari robotnya dulu ya. Itu tuh artikulasinya kurang banget, sedikit banget, cuma isa tangan dan juga kaki, dan itu adalah komplain gue cuma butuh artikulasi yang lebih dan enggak cuma desain yang males. Dan kelebihannya itu warnanya mencolok, terus kepalanya detail, semuanya detail, dan itu aja sih jujur. Jadi kalau kalian mau beli figure ini, gue rekomendasiin banget karena emang bagus. Nah, sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like this video, and share. See you in the next video. Bye bye.